Ini mempunyai kekuatan untuk mengubah nasib dan kehidupan. Halo guys, saya Bowo. Selamat datang di channel YouTube saya. Please subscribe. Oke, hari ini kita akan ngobrolin buku. Buku yang akan kita obrolin hari ini bukanlah buku yang lagi populer, trending hari ini atau bestseller hari ini. No, kita akan berbicara ngobrolin buku yang sudah lama saya bacanya. Ini juga saya sudah lama memilikinya. Tapi menurut saya, nilai-nilai dalam buku ini, poin-poin penting, ilmu yang bisa didapat dari buku ini masih sangat relevan dan bahkan saya gunakan sampai detik ini. Maka saya pilih buku ini untuk kita obrolin hari ini. Yuk, kita cek bukunya. Yes, ini bukunya, The Secret karya Rhonda Byrne. Buku ini berisi kumpulan kata dan ungkapan dari para guru The Secret disebutnya di dalam buku ini. Kurang lebih ada 24 orang guru The Secret yang terlibat dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Rhonda Byrne, dan Rhonda Byrne sendiri adalah seorang penulis dan produser TV di Australia. Buku ini sebenarnya diinspirasi dari kisah pribadi penulis ya. Jadi suatu ketika waktu itu penulis itu mengalami depresi, kejatuhan di dalam hidupnya, merasa segala sesuatunya berantakan. Kemudian si penulis membaca sebuah buku dan menemukan yang dia sebut rahasia kehidupan dan dituangkan ke dalam buku The Secret ini. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan rahasia kehidupan yang kok diklaim bisa merubah nasib dan kehidupan seseorang? Ayo kita masuk ke dalam bukunya. Oke, buku ini terdiri dari 236 halaman yang dibagi menjadi 13 bagian. Terus kira-kira apa yang kita dapatkan dengan membaca buku ini ya? Ini menurut versi saya ya, setidaknya ada beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada sobat berbagi. Di dalam buku ini dimulai dengan pengungkapan rahasia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan rahasia kehidupan dalam buku The Secret ini? Jadi dalam buku ini mengungkap bahwa di dunia ini ada satu hukum yang memang berlaku dan masih banyak orang yang tidak menyadarinya, yang disebut sebagai hukum tarik-menarik atau mungkin pernah dengar Law of Attraction. Nah, di dalam buku ini hukum tarik-menarik ini dipersamakan dengan hukum gravitasi. Seperti kita tahu bahwa kita sadar atau tidak, kita mau atau tidak, setuju atau tidak, hukum gravitasi itu berlaku dan kita tunduk padanya. Ketika kita melempar sesuatu ke atas, pasti jatuh ke bawah. Ketika kita lompat, pasti kembali lagi ke titik bawahnya. Nah, itulah sadar tidak sadar, mau tidak mau, setuju tidak setuju, hukum tarik-menarik juga bekerja. Masalahnya apa itu hukum tarik-menarik? Prinsip dasarnya seperti ini digambarkan dalam buku ini, bahwa setiap manusia, setiap diri kita ini mempunyai energi atau bisa disebut sebagai magnet untuk menarik segala sesuatu yang ada di alam semesta. Pikiran kita, perasaan kita saat ini, kemarin, dan mungkin ke depannya itu sebenarnya menarik segala sesuatu dari alam semesta. Tidak peduli pikiran positif atau negatif, perasaan baik atau buruk, itulah yang akan dihadirkan ke alam semesta. Misalnya nih, kita saat ini berpikir tentang sesuatu yang baik, maka hal baik itu akan datang ke kita. Tapi kita berpikir buruk, mengeluh dan sebagainya, maka hal-hal buruk itu akan semakin datang kepada kita. Sederhananya gini deh, sobat berbagi sekarang coba renungkan apa yang ada dan dimiliki sobat berbagi saat ini. Mungkin pernah sobat berbagi katakan atau inginkan di waktu-waktu yang lalu. Karena pada prinsipnya di dalam buku ini menyatakan bahwa siapa diri kita saat ini, apa yang kita miliki, apa yang ada di sekitar kita saat ini adalah buah dari pemikiran kita di masa lalu. Atau mungkin contoh yang lain adalah orang-orang di sekitar kita. Pernah nggak berpikir bahwa ternyata orang-orang yang berada di sekitaran kita itu mempunyai kemiripan dengan diri kita? Mungkin sama-sama keras kepala, mungkin sama-sama pelitnya, atau mungkin sama-sama baik hati dan humble, rendah hati. Itu bisa saja, coba deh cek. Jadi, monggo silahkan dicek deh, direnungkan kembali sebentar. Apakah benar hidup saya saat ini pernah saya pikirkan sebelumnya? Mungkin dulu saya pernah mengeluh sehingga hidup saya susah, atau mungkin dulu saya selalu bersemangat sehingga hidup saya sekarang sangat-sangat menyenangkan.
Terus cek orang-orang di sekitar kita, apakah mempunyai kesamaan. Jika memang itu terkonfirmasi, berarti memang benar hukum tarik-menarik ini berlaku. Itu ya. Kemudian setelah kita tahu rahasianya, hukum tarik-menarik ini berlaku nih. Terus gimana dong cara kita mengoptimalkan hukum tarik-menarik agar menguntungkan bagi kita? Di dalam buku ini dibahas, ada 3 langkah yang penting atau utamanya. Yang pertama adalah meminta, yang kedua adalah percaya, dan yang ketiga adalah menerima. Ini langkah yang cukup sederhana digambarkan dalam buku ini. Oke, kita mulai dengan langkah yang pertama. Yang pertama adalah meminta. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa ketika kita minta sesuatu, karena prinsip dasar hukum tarik-menarik ini adalah merespon segala sesuatu yang ada di pikiran dan perasaan kita dan mendatangkannya kepada kita, maka yang pertama adalah kita meminta dengan detail. Tahap meminta adalah tahap kita menyusun perintah kepada alam semesta untuk menghadirkan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Maka di tahap meminta ini, Sobat Berbagi harus membuat rincian permintaan secara detail. Misalnya, pengen punya rumah, maka rumah itu yang seperti apa? Yang 2 lantai, berada di kompleks yang seperti apa, cara pembeliannya gimana, dan sebagainya. Atau mungkin pengen masuk kuliah, sebutkan secara detail kampus yang seperti apa, nanti pembiayaannya misalnya pengen beasiswa dan sebagainya. Sedetail mungkin, maka alam semesta akan mencatat sedetail itu dan merealisasikan sedetail itu. Di tahap meminta, tidak usah berpikir bagaimana nanti saya mencapainya. Kemudian di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa salah satu cara yang bisa kita lakukan dan memperkuat afirmasi kita adalah dengan menulis setiap permintaan kita. Jadi, kalau Sobat Berbagi sudah punya list permintaan dan harapan, tulis di dalam buku. Saya pribadi punya buku impian lah ya. Saya menuliskan apa saja yang saya inginkan dan target waktunya kapan, sedetail itu. Nah, dan sudah banyak terbukti sih, nanti akan saya bagikan ceritanya. Itu tahap yang pertama. Di tahap kedua adalah percaya. Percaya di dalam buku ini disebutkan bahwa harus melibatkan seluruh pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, dan perilaku kita. Disebutkan juga bahwa di tahap ini kita harus meyakini secara penuh hati kita, pikiran kita, perasaan kita, keimanan kita bahwa segala yang kita minta pasti terjadi. Dan bahkan secara ekstrim sudah kita rasakan terjadi dan hadir di dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana sikap percaya yang seharusnya menurut buku ini? Nah, di dalam buku ini tentu kalau kita meminta sesuatu kita harus mempercayainya. Namun perlu juga kita berusaha dan bertindak untuk merealisasikan apa yang kita inginkan atau cita-cita kita. Nah, di dalam kita memperjuangkan itu, kita harus dipenuhi dengan semangat yang positif, hati yang gembira, penuh sukacita. Ternyata hal-hal seperti itu yang sepertinya sederhana, kita menjalaninya dengan ikhlas, penuh sukacita, kebahagiaan, itu bisa memperkuat daya magnet kita menarik segala sesuatu yang kita inginkan dari alam semesta. Ketika kita terpuruk atau mungkin merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman, kegagalan dan semacamnya, maka kita harus bisa segera membalikkan perasaan kita, mengarahkannya kepada sesuatu yang positif. Itu di tahap percaya. Kemudian di tahap yang ketiga, setelah kita tadi yang pertama adalah meminta, terus meyakini atau percaya, kemudian adalah menerima. Di tahap menerima ini saya jadi ingat pengalaman saya menghadiri gathering MLM, multi level marketing. Nah, di gathering itu ada satu pembicara yang menyatakan bahwa setiap hari ternyata dia menginginkan bonus mobil. Terus di dalam kamarnya dia selalu mempraktekkan mengemudikan mobil. Seolah-olah dia menikmati mobil yang dia inginkan atau impikan, mempraktekkan bagaimana nikmatnya sensasi udara AC-nya, musik yang nyaman, dan semacamnya. Sedetail itu dia praktekkan. Dan akhirnya ternyata berhasil. Itu kisah sukses si pembicara di dalam MLM itu. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat afirmasi kita, menarik alam semesta untuk mewujudkan harapan kita adalah menghayalkan, memvisualisasikan, mengimajinasikan seolah-olah kita sudah menerima. Jadi sehingga perasaan kita, hati kita selalu berada di dalam frekuensi kebahagiaan yang mendorong alam semesta untuk segera merealisasikan apa yang kita harapkan dan inginkan.
Jadi itu 3 langkah yang di dalam buku ini sebutkan. Yang pertama adalah meminta, sebutkan secara detail, percaya, yakin, tanpa keraguan, tetap berusaha dengan penuh sukacita dan hati yang ikhlas. Dan yang terakhir adalah menerima, membangun sikap yang selalu rendah hati, sehingga kita layak untuk diberi lebih dan lebih oleh alam semesta atau Tuhan. Kira-kira itu hal yang bisa saya sampaikan, inti dari buku ini. Karena di bagian-bagian berikutnya, penulis menjelaskan atau memberikan contoh secara real bagaimana hukum tarik-menarik ini diaplikasikan di dalam sisi kehidupan. Diberi contoh bagaimana kita berhasil di dalam keuangan, di dalam relasi, di dalam kehidupan dengan menggunakan atau mengoptimalkan, menselaraskan diri dengan hukum tarik-menarik ini. Maka tidak ada salahnya jika Sobat Berbagi setuju, coba dipraktekkan dari sari dari buku The Secret ini. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, saya bagikan setelah saya membaca buku The Secret karya Rhonda Byrne ini. Semoga inspirasi yang saya dapat dari membaca buku ini bisa Sobat Berbagi tangkap juga bahwa di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini, alam semesta ini ada sebuah hukum yang disebut dengan hukum tarik-menarik, dan 3 langkah yang bisa dilakukan tadi: meminta, percaya, dan menerima. Kalau mau baca buku lebih detailnya ke dalam buku ini, monggo, masih ada di toko buku saya rasa. Dan sekarang sudah ada beberapa sequelnya, ada The Power, The Magic, The Hero, dan lain sebagainya. Saya kurang hafal, monggo cek aja di toko buku terdekat atau secara online juga ada. Saya mau mengingatkan, ketika Sobat Berbagi membaca buku, sadarilah bahwa setiap buku dibatasi oleh pemikiran, persepsi, dan perspektif si penulis. Jadi jangan 100% percaya, bangun pemikiran kritis, ambil sari dan intinya, cari faktanya, dan gunakan sebaik-baik mungkin untuk perkembangan diri dan kualitas kehidupan Sobat Berbagi semua. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau membagikan kisah hidup saya, hasil evaluasi dari perjalanan hidup saya yang kaitannya dengan The Secret. Jadi dulu saya pernah mencoba mengevaluasi apa sih yang terjadi di dalam kehidupan saya, sudah terjadi dalam kehidupan saya, apakah ada kaitannya dengan hukum tarik-menarik ini. Saya tuliskan di dalam sebuah file PDF dan ada, monggo silahkan download secara gratis di link di kolom deskripsi. Semoga bisa menambah inspirasi bagi Sobat Berbagi semua. Dan kalau ada pengalaman yang serupa atau sama, atau mungkin keluhan, kok saya nggak bekerja, kok saya masih bingung, monggo tuliskan di kolom komentar ya. Baik, itu yang bisa saya sharingkan di video ini. Jika Sobat Berbagi suka, silahkan klik tombol like. Jika tidak suka, tidak sependapat, atau mungkin ada kritik, saran, masukan, monggo tuliskan di kolom komentar. Jika ada hal positif yang menurut Sobat Berbagi layak dibagikan di dalam video ini, monggo dibagikan. Saya minta tolong dibagikan karena prinsipnya sharing is loving. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dah.